gitu ya, Employee Assistance Program. Dan satu lagi, kalau misalkan dia nggak comfortable ya, terus saya nggak comfortable lah ngomong sama orang telepon, saya mau ke psikolog yang saya kenal misalkan, ya contohnya saya mau ke dokter Boyke misalkan aja, itu juga kita support. Jadi ada 3 hal yang perlu dilakukan ya. Jadi untuk menuju ke totalitas bahwa kita bukan siap kembali ke office saja di 2022, tapi bagaimana perusahaan itu harus agile ya. Intinya adalah perusahaan itu harus siap dengan skenario apapun. Ya, dengan skenario apapun, mau ada Omikron 1, Omikron 2, itu harus siap. Artinya tingkat produktivitasnya tuh harus tetap terjaga. Nah, langkah pertama ya, yang paling penting kita siapkan itu adalah kita harus memastikan apa yang disebut dengan employee health, safety, and well-being. Itu dulu ya. Karena ya aset utama seperti yang kita bilang adalah si karyawan. Kantornya boleh bagus, boleh mewah, boleh kerja di mana-mana, tapi kalau nggak ada orangnya gimana? Orangnya takut masuk, takut terinfeksi, ya kan? Gitu. Iya benar. Nah, jadi employee health, safety, dan yang paling penting tadi well-being. Nah, employee health ya kalau kita bahas satu-satu, kita harus memastikan bahwa setiap perusahaan punya perlindungan asuransi yang mumpuni. Pastikan itu outpatient and benefit. Inpatient-nya itu mengcover mengcover COVID situation, ya. Dan kalau bisa, kalau keuangan perusahaan mampu untuk di atas rata-rata market, nah itu lebih bagus. Pastikan itu outpatient sama inpatient. Jadi nggak ada lagi karyawan yang mengeluh, ukurannya nggak ada karyawan yang mengeluh, oh saya nggak bisa klaim ini, saya nggak bisa klaim itu, saya di rumah sakit ditolak. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, pastikan benefit-benefit yang terkait dengan COVID itu ada semua, di cover semua. Ya, benefit-benefit itu contohnya ya, kalau dia COVID, dia bisa pilih, dia mau masuk ke rumah sakit umum, mau ke rumah sakit swasta, jadi dia nggak khawatir lagi, gitu. Apakah dia mau self karantin di rumah atau di hotel, semuanya di cover, ya. Tentu ada batasan-batasannya. Dan yang ketiga adalah tracing, ya, testing dan tracing. Nah itu juga semua harus di cover nih sama perusahaan. Jadi contohnya kalau dia mau ada orang lain yang kena, nah dia mau testing itu di cover nggak, gitu. Dan tracingnya bagaimana di perusahaan itu. Jadi contohnya nanti saya akan bahas mengenai perusahaannya. Pada saat masuk dia harus absen, harus jaga jarak dan seterusnya lah, itu yang standar. Nah itu juga harus benar-benar diterapkan. Dan yang keempat tadi yang itu udah nomor 2 ya, safety. Jadi health, safety, dan yang ketiganya yang disebut dengan well-being. Tadi Pak Iwan bilang, atau siapa ya, Bu Soraya bilang, saya lupa, salah satu dari rekan-rekan bilang bahwa kelamaan di rumah juga frustrasi, ya kan? Kayaknya di rumah itu jadi lebih banyak kerjaan nih, meeting back to back terus, nggak kelar-kelar gitu ya. Ya itu, nah itu yang kita sebut dengan, kita perlu ada yang disebut dengan psychological support. Jadi kalau employee-nya itu stres, ya employee-nya itu stres, dia bisa telepon ke satu nomor telepon untuk diskusi. Nah di SAP kita sebut apa yang disebut dengan Employee Assistance Program. Jadi dia stres atau dia stres misalkan stresnya mengenai pekerjaan, ya, stresnya mengenai hutang gitu. Tapi SAP nggak bayarin hutang ya, tapi dia stres mengenai hutang. Nah dia bisa telepon ke situ. Dia nanya, Pak saya banyak hutang nih, kartu kredit saya nggak bisa bayar. Ada, kita provide channelnya, gitu ya, Employee Assistance Program. Dan satu lagi, kalau misalkan dia nggak comfortable ya, terus saya nggak comfortable lah ngomong sama orang telepon, saya mau ke psikolog yang saya kenal misalkan, ya contohnya saya mau ke dokter Boyke misalkan aja, itu juga kita support, ya silahkan ke psikolog, pastikan Anda nih benar-benar well-being-nya benar-benar tercover,
Jadi itu dari sisi si karyawan, yaitu satu pilarnya. Pilar yang kedua adalah flex work, ya, yang kita sebut dengan flex work. Jadi flex work ini adalah bagaimana produktivitas terjaga dengan tingkat kepercayaan yang lebih baik, ya. Jadi bagaimana kita memberikan more flexibility kepada karyawan, tapi dengan meningkatkan responsibility, ya. Nah, mungkin teman-teman masih ingat kan? Sekarang lagi ada film Spider-Man tuh, ya. Banyak banget sampai yang berantem tiketnya. Nah, Spider-Man pertama, ingat nggak? Ada kalimat yang diomongin sama pamannya pada saat dia kena tembak tuh. Jadi kalau kita punya power yang lebih, ya, increase of power comes with increase of responsibility. Jadi kalau kita flex work, artinya kita percaya pada karyawan, mereka boleh kerja kapan aja dan di mana aja, ya, kapan dan di mana. Nah, itu yang perlu kita terapkan dari sisi perusahaan, ya, trust dan responsibility. Ada komponen ketiga dalam format customer success. Jadi kita nggak bisa kerja sesuai dengan kita, tapi customer-nya terbengkalai, nggak bisa juga, ya. Jadi fleksibel, trust, dan harus ensure customer success. Nah, ini kita lakukan hanya dapat kita lakukan kalau kita terus-menerus mengobservasi, mengetahui apa yang diinginkan karyawan nih. Jadi di SAP kita selalu mengadakan survei karyawan tiap kuartalan. Dan khusus pandemi ini kita mengadakan survei, ada apa yang disebut dengan survei cepat, ya, untuk mengetahui keadaan karyawan di rumah nih seperti apa, ya. Nah, dari situ kita tentukan flex work dari karyawan itu bisa dari sisi lokasinya, boleh kerja di mana aja, nggak selalu di kantor. Bisa juga flex time, mau pagi, mau malam, mau siang, ya, atau pada saat di kantor. Tadi kan ada yang tanya tuh di kantornya sepi. Nah, di kantor SAP juga flex workspace. Jadi nggak ada lagi kubikel, nggak ada lagi orang yang punya ruangan. Tapi segala sesuatunya tersedia. Mereka mau kerja kapan aja, datang kapan aja, silahkan. Kerja sambil ngopi, kerja sambil main, dan lain-lain. Itu yang penting. Nah, tapi trust-nya itu yang paling penting. Jadi flex work itu adalah pada dasarnya kita mengobservasi dulu, ya. Jadi karyawan maunya apa, perusahaan bisa support seperti apa. Nah, dibagi menjadi 3 lah, location, time, dan flex workspace. Itu yang tadi flex work, ya. Dan yang terakhir adalah flex benefit. Nah, mungkin flex benefit itu akan saya terangkan lagi nanti kalau jika ada pertanyaan. Jadi flexible benefit artinya benefit itu sesuai dengan yang ingin digunakan oleh karyawan. Jadi tidak ada lagi pengkotak-kotakan benefit. Ini benefit untuk broadband, ini benefit untuk ini, nggak ada lagi. Jadi semacam kayak dompet lah gitu loh. Jadi karyawan mau pakai uang, nah ini kita ada uang, kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, ya. Itu yang disebut dengan flexible spending account. Jadi ada 3 tadi saya ulangi, dari sisi employee, dari sisi flex work, dan dari sisi flex benefit. Kira-kira begitu, Mbak Tari. Oke, thank you Pak Andi. Jadi benar ya, trust dari company itu sangat dibutuhkan Pak ya, untuk meningkatkan rasa responsibility dari timnya nih. Oke, kalau kayak gitu saya nggak sabar pengen dengar dari Mbak Rina, gimana sih kalau di PT Jaya Obayashi penanganannya gitu ya Mbak ya, kalau misalnya nanti udah return to the office, gimana manajemen vaksinasi, penerapan prokes, dan saya pengen dengar juga sih fasilitasnya di perusahaannya gimana gitu. Ya, sebenarnya saya malah mau menyanggah yang disampaikan sama Pak Andi tadi, ya, menarik banget itu benar-benar benefit yang udah customize gitu. Jadi semua itu udah itu benar Pak, saya setuju kalau Bapak bilang mau hybrid atau masih mau WFO full, pasti udah ready banget Pak. Tapi berbeda jauh Pak dengan kami gitu kan. Karena kan kebetulan saya kan di perusahaan konstruksi Pak, yang notabene memang ini diskusi santai ya teman-teman sekalian. Yang notabene memang
kita esensial, jadi diperbolehkan 100% untuk di project. Kita punya project lumayan banyak dan lebih banyak sebenarnya di daerah Cikarang, Karawang. Dan rasanya kalau dibilang siap, ya mau nggak mau harus siap. Tapi kan kita balik lagi, kita harus align sama pemerintah, keputusannya seperti apa sih sekarang. Kemudian kebetulan Jayabaya sih kan perusahaan Jepang. Nah, pada saat baru-baru pandemik gitu ya, yang perusahaan asuransi mungkin mereka masih belum mengcover secara keseluruhan. Itu kita ada kurang lebih 100 orang yang infected. Jadi ya to be honest memang cost banget karena kita mau nggak mau harus mengcover dulu. Yang which is benar Pak, yang tadi Pak Andi sampaikan. Lihat dulu dari benefitnya inpatient, outpatient. Saya setuju sekali. Tapi agak kalau di tempat kami kan kalau perusahaan Jepang biasanya mereka lebih melihat ke tipikal karyawan yang kita harus kerja gitu kan. Dan itu agak ya kalau misalkan kita tuntut untuk kita diberikan benefit inpatient sama outpatient yang fully cover gitu ya, itu agak susah. Makanya tahun lalu itu perusahaan itu lumayan besar juga untuk cost expense yang masuknya sebenarnya ke personal expense, ke GA gitu, ke HRGA itu lumayan gede Pak. Makanya kalau dibilang inpatient mau outpatient perlu, ya memang perlu. Nah pada saat itu kan asuransi belum cover semua, jadi kalaupun di cover itu hanya sesuai dengan limit mereka. Dan itu kan saya sempat nanganin kasus ada yang parah banget itu sampai udah harus dikasih satu vial gitu, itu yang harganya itu 12 juta dan dia harus minum 4 kali sehari. Saya lupa itu tahun 2020 akhir tahun November, dan itu lumayan bikin manajemen shock gitu kan. Waduh, ini satu karyawan gitu kan. Kalau lebih dari satu karyawan seperti apa? Belum lagi kita teman-teman yang di project itu mereka difasilitasi mes. Nah, mesnya itu semua harus kita kondisikan siap pada saat pandemik. Nah, itu juga cost juga. Jadi kalau untuk sekarang itu sudah berjalan tahun lalu. Untuk sekarang alhamdulillah bulan Agustus tuh kita sudah nggak ada yang infected. Aduh, lega banget saya karena saya kebetulan ditunjuk juga sebagai ketua Satgas, yang pusing banget mikirinnya. Saya sempat diskusi nih Pak Andi sama teman-teman sekalian, sama manajemen kan. Kalau kita bicara vaksinasi, alhamdulillah udah 99,9% di tempat saya sudah komplit gitu. Hanya saja yang punya penyakit bawaan mungkin tidak bisa divaksinasi. Jadi kalau vaksinasi oke, kita udah aman. Kemudian kalau kantor kita bukan di gedung, jadi kita punya kantor sendiri, which is itu ruangannya terbuka dan tidak bertingkat, dan semua jendela fasilitas kantor ada akrilik untuk di ruang meeting itu sudah kita implementasikan. Jadi kalau dibilang siap, insya Allah siap. Hanya saja kadang-kadang bos-bos kita ini yang manajemen yang Jepang ini mereka masih sangat worry karena sekarang kita ikutin pemerintah aja deh gitu. Kalau misalkan memang kita diperbolehkan 100%, saya mau tetap 75% karena kemarin itu saya ini juga Pak, tingginya itu kan sampai hampir 100 orang lebih gitu yang kena. Jadi kita setelah ada yang infected, kita tracing. Nanti dari tracingnya infected lagi. Jadi terus nyambung. Nah itu kita ini banget deh. Kemarin tuh bener-bener hard work banget ngurusin COVID, walaupun sebenarnya kalau banyak perusahaan yang ya udah mereka dilempar aja ke datang aja ke puskesmas atau misalnya ke rumah sakit mana. Nah, kalau di tempat saya benar-benar kita guide, kita benar-benar sampai harus tahu penanganan seperti apa gitu. Karena alhamdulillahnya manajemen kita
mereka care. Makanya ketika saya challenge, kebetulan setiap minggu saya dua kali dalam seminggu itu meeting sama BOD, dan sempat saya mention ini gimana ya kita planning kita 2022. Mereka masih worry, jadi ya kita tetap ikutin 75% gitu. Itu sih. Kalau fasilitas sekarang kita sudah running semua, sudah kita implementasikan mulai dari prokes, cek suhu, kemudian scan barcode, sudah kemudian ruangan-ruangan meeting. Biasanya setelah selesai meeting kita disinfektan, kemudian disinfektan untuk seluruh ruangan itu dalam porsi besar itu sudah berjalan 2 minggu sekali. Jadi siap, insya Allah masih siap. Hanya saja kekhawatiran yang kemarin sudah terjadi itu nampaknya nempel gitu. Jadi mereka nggak mau ambil resiko, meskipun sekarang sebenarnya kita sudah bisa jalan gitu dengan new normal, semuanya harus dipersiapkan. Meeting juga kita batasi, misalkan dalam ruangan yang besar itu hanya boleh 5-6 orang. Kalau misalkan ruangannya kecil maksimal 4 orang dan itu ruangannya terbuka, seperti itu sih. Makanya tadi saya dengar penjelasan Pak Andi, interest banget saya kalau bisa semuanya fully fleksi gitu ya Pak ya, mulai dari flex time tadi, kemudian flex benefit tadi, customize banget dan enak banget itu Pak. Jadi begini, Mbak Tari boleh saya jawab, Mbak Rina? Iya. Jadi begini Mbak Rina, yang paling penting dari segalanya itu adalah mindset. Itu yang paling penting dulu. Ya. Jadi bagaimana kita menyamakan mindset si karyawan dengan mindset si bos nih. Masalah insurance itu bisa kita itu urusan nantilah. Kita bisa pakai broker, kita bisa pakai minta dana dari teknis lah ya Pak. Teknis, tapi mindsetnya ini penting. Nah, bagaimana cara menyamakan mindset nih? Yaitu adalah dengan melakukan insight, diskusi, komunikasi dengan karyawan melalui survei karyawan ataupun focus group. Ya, jadi sebetulnya SAP sebelum sampai ke benefit yang tadi, sebelum sampai ke flex to work condition yang tadi yang saya bilang, itu ada semacam focus group discussion baik dengan manajer, karyawan, itu dulu, baru campuran antara manajer, karyawan, sama bos. Nah, disitulah tempat kita mendapatkan konsensus. Jadi itu yang paling penting. Jadi, tapi untuk sampai ke sana harus ada tadi survei dulu karyawan, tiap quarter survei. Jadi pada saat ada pandemi 2000... Prosesnya panjang ya Pak? Iya, 2000 kemarin kita langsung survei tuh. Tiap bulan kita survei gimana kondisinya. Tapi surveinya harus dibuat sedemikian rupa nih quote-unquote aja untuk HR. Gitu ya, Pak, ya? Bukan, surveinya itu ingin mengetahui kondisi karyawan, tapi dibuat dalam format yang benar-benar empati. Jadi pertanyaan pertama yang paling penting di survei itu yang harus selalu ditanya, how do you feel today? Gitu loh, itu pertanyaan pertama sebelum pertanyaan-pertanyaan lain. Jadi si karyawan pengen bisa open. Karena survei itu nanti akan menjadi bahasan di focus group. Focus group karyawan, focus group manager, focus group diskusi, focus group antara manajer dan atasan. Ya. Dengan konteks business requirement yang tadi Mbak Rina persis bilang bahwa di konstruksi itu beda, di pabrik itu beda, orangnya harus hadir. Karena sebetulnya business requirement customer-nya tuh pengen selesai itu bangunan kan. Di pabrik juga gitu, ada yang disebut dengan manufacturing excellence. Orang nggak bisa ada roda berjalan nggak ada orangnya, harus ada minimal orang. Tapi semuanya harus punya konsensus dulu awalnya, gitu. Dari konsensus tadi, barulah kita teknisnya tadi. Mau kita increase benefitnya, mau kita tambahin, mau kita apain, nanti kita benchmark ke perusahaan lain, gitu. Terus memang prosesnya panjang, tapi kalau itu dilakukan kita perusahaannya lebih agile lah istilahnya, lebih bisa mengantisipasi apa yang akan kejadian di
Sampai-sampai kemarin kita juga memikirkan, kan kita ada annual medical check up. Ya, annual medical check up itu di-provide ke semua karyawan. Annual medical check up kita mikir apakah di rumah aja ya kita undang representasinya rumah sakit ke rumah untuk melakukan medical check up. Tapi nggak mungkin karena ada beberapa peralatan medical check up. Jadi seperti itu. Kalau enggak, si karyawan akan berpikir, saya nggak nyaman tadi yang pilar pertama itu, gitu. Karena sesuatu yang tidak biasa, kalau kita ulang-ulang bisa menjadi biasa. Biasa. Betul nggak? Ya, jadi orang kena infeksi dulu, orang ribut, satu orang aja ribut. Sekarang udah 5.000 orang, jutaan orang kena infeksi kan, gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi memang kita harus melihat tren-tren itu sih pada dasarnya. Iya.